Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pelajaran IPS. Tapi sebelumnya Bu Guru minta maaf anak-anak karena pelajaran IPS untuk kali ini karena materinya cukup banyak, Bu Guru bagi menjadi 2 sesi. Jadi yang sekarang pertama kali Bu Guru bagikan adalah part 1 IPS untuk subtema satunya saja. Nah, besok Bu Guru akan kirimkan untuk pembelajaran subtema 2 dan subtema 3 sekaligus. Nggak apa-apa anak-anak ya, supaya kalian bisa mudah belajarnya. Karena untuk subtema 1 sendiri itu materinya banyak sekali. Dan Bu Guru harap dengan Bu Guru membaginya menjadi 2 part, kalian menjadi lebih mengerti, lebih paham, dan bisa belajar lebih maksimal lagi. Baik, karena kita akan belajar, kita mau siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu, kita meminta hikmat Tuhan, sehingga kita akan dapat mengerti tentang pembelajaran pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Walaupun kami masih belajar di rumah Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami bisa serius, kami bisa sungguh-sungguh, dan kami bisa mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru. Dan kami percaya bahwa kami juga akan diberikan hikmat Tuhan hingga kami boleh mengerti, memahami, mengingat apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran pagi ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa, jadi perhatikan baik-baik video pembelajaran yang akan Bu Guru bagikan buat kita semua. Bu Guru harap kalian akan mengerti, akan banyak hal mengetahui, sehingga ketika Bu Guru kasih soal atau kasih tugas, kalian bisa menjawabnya dan menghasilkan nilai-nilai di atas nilai KKM. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama belajar pelajaran IPS dari subtema 1. Karena materi pembelajaran IPS cukup banyak, Bu Guru bagi menjadi 2 kali pengiriman video ya. Jadi IPS subtema 1 dan nanti ada lagi IPS subtema 2 dan 3. Nah, IPS kali ini mempelajari kompetensi dasar dari 3.2, yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Dan kompetensi dasar untuk keterampilan dari 4.2, yaitu menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Kita lihat tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia, ya. Tapi terlebih dahulu, kita lihat dulu listrik dikembangkan oleh beberapa ilmuwan ternama. Ya, siapa aja sih penemu dari listrik? Kita lihat satu-satu ya anak-anak ya. Yang pertama ada James Watt. Yang kedua ada Luigi Galvani. Yang ketiga ada George Westinghouse. Yang keempat ada Michael Faraday. Yang kelima ada Giovanni Volta. Yang keenam ada George Ohm. Yang ketujuh ada Andre Ampere. Yang kedelapan ada Joseph Swan. Yang kesembilan ada Nikola Tesla. Dan yang terakhir ada Thomas Alva Edison. Anak-anak Bu Guru bisa melihat, ternyata nama-nama penemu listrik ini itu sudah tidak asing lagi dalam dunia kelistrik ya. Pasti kalian juga sering mendengarnya. Sekarang kita akan lihat pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Nah, Bu Guru mengajak kalian, ayo coba kita bayangkan, seandainya kita tidak memiliki listrik. Wah, apa yang terjadi anak-anak? Coba pikir, apa yang terjadi apabila kita tidak punya listrik sampai sekarang? Anak-anak tadi sudah berpikir kan, bagaimana atau apa yang akan terjadi ya kalau seandainya kita tidak memiliki listrik atau belum ada listrik di rumah kita. Nah, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang baik, yang memberikan hikmat kepada semua para penemu-penemu yang ada,
sehingga akhirnya listrik bisa ada sampai hari ini. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan menggunakan berbagai sumber anak-anak. Lewat energi seperti gas, angin, batu bara, BBM, dan juga panas bumi. Nah, listrik itu dihasilkan di stasiun pembangkit dan didistribusikan melalui jalur transmisi ke berbagai wilayah. Hebat ya? Jadi proses untuk mendatangkan, menciptakan, atau membuat listrik itu perjalanannya cukup panjang. Karena itu kita bersyukur sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan hikmat kepada para penemu-penemu listrik. Apa saja ya manfaat listrik bagi manusia? Yang pertama, listrik jadi penerang. Yang kedua, sebagai sumber energi. Yang ketiga, manfaat listrik sebagai penghasil panas. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah penghasil gerak. Mari kita lihat tentang jenis-jenis pembangkit listrik. Yang pertama, ada yang disebut dengan PLTA. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah pembangkit yang memanfaatkan energi dari aliran air untuk menggerakkan turbin pada generator. Keberadaannya berhubungan dengan bendungan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada gambar tentang perjalanan air di waduk menuju ke bendungan. Nah, ya, anak-anak bisa lihat nih, dari waduk yang ada gambar waduk. Nah, lalu dia mengalir menuju bendungan. Nah, setelah itu airnya menggerakkan turbin pada generator tersebut, sehingga akhirnya menghasilkan listrik yang kemudian diolah lagi di gardu listrik oleh transformator, lalu dibagi kepada rumah-rumah penduduk. Ini gambarnya. Anak-anak perhatikan ya perjalanan airnya ya. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik ini memanfaatkan panel surya untuk dapat menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai yang biasanya hanya dipakai pada skala rumahan saja. Jadi tidak terlalu besar anak-anak. Nah, ini bisa kalian lihat PLTS yang biasanya ada di rumah-rumah. Nah, jadi PLTS ini memanfaatkan energi panas dari matahari, kemudian akan diolah sehingga akan menghasilkan energi listrik, ya. Makanya disebut tadi pada skala rumahan. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga gas atau yang dikenal dengan sebutan PLTG. Pembangkit ini memanfaatkan tekanan gas sebagai penggerak turbin pada generator. Jadi untuk menggerakkannya kalau PLTA itu menggunakan air, kalau PLTG menggunakan gas. Gas yang terdapat pada ruang bakar memiliki tekanan tinggi yang mampu menggerakkan turbin. PLTG merupakan bahan bakar cair maupun gas. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Jadi ini adalah gambar dari pembangkit listrik tenaga gas. Jadi yang menggerakkan adalah gas itu sendiri. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. PLTP ini adalah pembangkit yang memanfaatkan panas uap bumi untuk menggerakkan turbin. Nah, tadi ada air, ada gas. Nah, sekarang panas uap bumi yang menggerakkan turbin. Prinsip kerja PLTP sama saja dengan prinsip kerja PLTU. Hanya saja PLTP menggunakan uap panas yang langsung dihasilkan oleh bumi. Biasanya PLTP terdapat di pegunungan dengan kawah berapi. Nah, anak-anak lihat gambarnya nih. Ini mesin-mesinnya yang digunakan, ya. Jadi seperti ini. Nah, tempatnya besar, lalu dia mengandalkan uap bumi untuk dapat menggerakkan turbinnya. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Pembangkit ini memanfaatkan bahan bakar solar untuk menghasilkan energi listrik. Putaran pada poros diesel dapat menggerakkan turbin pada generator
untuk menghasilkan energi listrik. Sama seperti PLTS, penggunaan PLTD hanya pada skala rumahan saja. Jadi tidak terlalu besar anak-anak ya. Nah, ini gambarnya. Nah, pada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi bahan bakarnya digunakan adalah solar. Yang terakhir, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Pembangkit ini memanfaatkan reaksi pembelahan inti uranium dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan daya listrik. PLTN lebih ramah lingkungan dibanding dengan penggunaan bahan bakar seperti batu bara, minyak, gas, dan lainnya. Prinsip kerjanya tidak berbeda dengan pembangkit listrik konvensional. Nah, anak-anak lihat nih gambarnya. Wow, besar-besar sekali ya ternyata alatnya yang digunakan ya. Ini menggunakan tenaga nuklir. Nah, sekarang kita lihat tentang perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukannya bola lampu. Ya, penemu bola lampu atau lampu pijar ini adalah Thomas Alva Edison. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, bagaimana sih keadaan masyarakat Indonesia sebelum ditemukannya listrik dan juga lampu pijar. Jadi keadaannya itu seperti apa ya? Nah, kalau kita lihat gambar pertama, pada saat anak-anak mau belajar di malam hari, mereka nggak bisa. Mereka hanya dapat menggunakan alat penerang seadanya, biasanya menggunakan lilin. Ya, kalau kita sekarang lilinnya untuk ulang tahun ya. Tapi kalau dulu itu digunakan sebagai alat penerang anak-anak karena memang tidak ada listrik. Nah, selanjutnya ketika masyarakat Indonesia ingin keluar, jalan-jalan atau berarak-arak, nah ini ada gambarnya, mereka menggunakan obor. Ya, kalau sekarang listrik ada di mana-mana, lampu ada di mana-mana. Kalau kita mau keluar rumah di malam hari, suasana atau keadaannya tetap terang. Nah, jadi kita bersyukur ya, karena kita sekarang udah punya lampu, kita udah punya listrik. Nah, harusnya dengan ini membawa kita menjadi semangat dalam belajar. Walaupun kalian belajar dari rumah, tapi harus tetap semangat, karena sudah difasilitasi banyak oleh orang tua kalian dan juga oleh negara. Nah, sekarang anak-anak, ayo coba menjawab pertanyaan Bu Guru. Apa saja manfaat lampu pijar anak-anak? Bapak Ibu, orang tua murid yang sedang ada di rumah menemani anak-anak belajar, tolong dengarkan apa jawaban mereka ya. Nah, mungkin nggak ada orang tuanya, mungkin ada kakaknya, ada neneknya, ada omnya, atau ada siapa mungkin. Dengarkan jawabannya, apa manfaat lampu pijar? 1, 2, 3, silakan jawab. Nah, Bu Guru juga sudah menyiapkan jawabannya anak-anak. Ya, jawaban kalian juga tidak salah. Ada yang benar sekali, ada yang hampir benar, ada yang kurang benar. Tapi kita lihat sama-sama manfaat lampu pijar ya. 1, manfaatnya sebagai penerang ruangan sehingga kita dapat beraktivitas di malam hari. Ya. Yang kedua, memberikan kenyamanan ketika kita harus melakukan perjalanan di malam hari karena akan terhindar dari jalan yang rusak. Jadi kalau jalan malam-malam, kalau dulu nggak tahu mana lubang, mana tidak. Sekarang udah kelihatan karena ada lampu. Yang ketiga, untuk menghangatkan ayam atau hewan petelur sehingga membantu proses penetasan telur. Lampu pijar juga digunakan untuk mempercepat perkembangan atau pertumbuhan anak ayam. Wah, ayam saya dikasih lampu juga Bu Guru. Iya, sama deh. Itu manfaat lampu pijar. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai dekorasi ruangan dalam acara tertentu, seperti acara pernikahan, acara ulang tahun, atau acara pesta lainnya, ya. Dan di beberapa tempat ada yang dijadikan sebagai lampu hias. Contohnya adalah lampu Natal. Selanjutnya, sebagai tanda pada kendaraan bermotor dan pengatur lalu lintas. Nah, jadinya ada lampu hijau, merah, lampu warna kuning. Kalau di motor ada lampu sen, ada lampu besar buat nyalakan di malam hari, lampu jauh, dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari lampu
pijat. Sampai di sini dulu anak-anak pembahasan kita ya. Nah, kalian sudah belajar banyak hari ini, walaupun satu subtema tapi materinya banyak sekali kan? Nah, kalian harus sudah bisa mengetahui siapa-siapa sih penemu dari listrik yang ada. Lalu kalian juga sudah belajar apa saja sih manfaat dari lampu pijar. Lalu kalian juga sudah belajar bahwa ternyata listrik itu berguna bagi manusia. Lalu kalian juga sudah belajar tentang jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, ada berapa tadi anak-anak? Ada berapa? 5, 6? 6. Ada PLTA, PLTS, PLTN, PLTD, PLTU, PLTP. Jadi diingat baik-baik ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru akan memberikan tugas itu besok. Sekalian Bu Guru akan mengirimkan video kedua. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf videonya dipotong karena durasinya terlalu panjang. Jadi Bu Guru akan sambung dalam pelajaran IPS part 2 untuk subtema 2 dan subtema 3. Selamat belajar, pahami ini dulu. Tugasnya besok anak-anak ya. Jadi besok Bu Guru akan kirimkan kepada kalian. Lagi pula besok hari Sabtu kan. Kalian bisa kerjakan santai, bisa dimonitor atau diperhatikan oleh orang tua kalian. Dan Bu Guru ucapkan terima kasih sekali untuk perhatian kalian dalam pembelajaran video pagi hari ini. Salam sehat buat kita semua anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.